京都中で噂になってる。決着をつけるんだ。この時を待っていた。銃は本もあるのみ。 Pada era Meiji di Jepang, ada keputusan gila yang tiba-tiba dikeluarkan oleh sang kaisar, dan keputusan itu pun tentunya merugikan sebagian pihak dari warga Jepang itu sendiri. Hal itu dipicu dengan adanya konflik yang tak berdasar tiba-tiba di era itu, yang dimana orang-orang yang memiliki kulit putih atau bermata tidak hitam itu dianggap adalah bukan warga asli Jepang, yang itu artinya mereka hanya akan diintimidasi oleh warga yang memang asli notabene keturunan Jepang, dan membuat orang-orang itu pun akhirnya depresi, frustasi, hingga nekat mengakhiri hidup mereka. Dikala itu, ada seorang wanita asli keturunan Jepang yang dimana ia pun mengalami sebuah nasib buruk dan tidak menyenangkan. Sewaktu ia sedang sendirian, 4 orang samurai tiba-tiba saja mendatanginya. Salah seorang dari samurai tersebut memiliki kulit putih dan bermata biru. Sialnya, sosok samurai tersebut yang memiliki kulit putih menodai gadis itu hingga ia pun hamil. Kemudian samurai itu pun pergi meninggalkannya tanpa mempedulikan nasib buruk apa yang nanti akan menimpanya. Singkat cerita, terlahirlah seorang anak perempuan yang dimana ia memiliki kulit yang sama dominannya dengan sang ayah, kulit putih dan juga bermata biru. Hal itu membuat ia pun mengalami intimidasi dari lingkungan sekitar, termasuk dari keluarga sang ibu. Teman-temannya juga sama, kerap kali mengganggu gadis kecil ini yang bernama Mizu. Dari semua teman-temannya, ada satu dendam yang disimpan oleh Mizu dalam hatinya, yaitu Taigen. Ia adalah sosok yang kerap kali untuk mengganggu Mizu dan bahkan berusaha untuk menghabisi nyawanya sendiri. Yang untungnya, setelah kematian dari sang ibu, Mizu pun diadopsi dan diangkat anak oleh seorang pandai besi yang merupakan master pedang sekaligus. Dari sosok itulah, Mizu belajar keterampilan berpedang. Beberapa teknik jurus pedang berhasil ia kuasai dalam beberapa tahun belakangan ini, tentunya dari ajaran sang master. Sehingga saat waktunya sudah tepat, Mizu pun berkata pada masternya jika ia harus pergi untuk melanjutkan dendamnya. Sang master yang paham dengan keputusan Mizu tersebut, ia pun tidak melarangnya dan meminta Mizu untuk sebaiknya berhati-hati. Beberapa tahun kemudian, Mizu pun saat ini telah tumbuh menjadi sosok gadis yang dewasa. Akan tetapi, dalam misi balas dendamnya tersebut, ia pun sengaja menyamarkan identitasnya juga jati dirinya. Mizu pun menyamarkannya sebagai seorang laki-laki, yang dimana samurai itu kan biasanya yang cowok guys, nggak ada yang cewek. Jadi mungkin itu alasan terkuat si Mizu ini. Setelah berjalan menempuh jarak yang cukup jauh, perut Mizu pun terasa lapar. Ia pun segera memutuskan untuk pergi ke sebuah warung makan. Di sana ia pun memesan makanan seperti layaknya seorang biasa. Di sana Mizu pun dilayani dengan sangat baik oleh seorang putra dari pemilik warung kedai soba tersebut. Ia bernama Ringo. Ringo pun di sini sangat sopan. Hal itu membuat hati Mizu pun menjadi tersentuh dan ia pun sangat suka dengan keramah tamahan dari seorang Ringo saat melayani Mizu. Di dalam kedai soba tersebut, kita juga diperkenalkan pada sosok mucikari yang bernama Hachimen. Hachimen di sini baru saja membeli 2 gadis muda untuk menjadi alat-alat penghasil uang dari para pria hidung belang yang akan menggunakan jasa-jasa mereka. Kedua gadis ini pun tidak mau memakan makanan yang telah dibeli oleh Hachimen, yaitu 2 mangkuk soba penuh. Alasannya, para gadis ini takut sebab mereka adalah para budak yang dibeli dengan harga yang murah. Dikarenakan perutnya masih merasa lapar, Hachimen pun kembali memesan 1 mangkok mie soba lagi kepada Ringo. Singkatnya, Ringo pun segera mengantarkan pesanan Hachimen tersebut agar ia cepat memakannya. Akan tetapi, karena kecerobohan dari seorang Ringo, mie soba itu pun tumpah tepat mengenai Hachimen. Hal itu pun membuat ia sangat marah dan berniat untuk menghabisi Ringo saat itu juga.
Melihat Ringo dalam keadaan bahaya, Meizu pun di sini tidak tinggal diam. Ia pun lalu bangkit dari tempat duduknya untuk mendatangi Hachimen, meminta Hachimen supaya ia memaafkan Ringo. Namun, Hachimen pun merasa ia memiliki dukungan aliansi yang kuat dan sosok Meizu bukanlah sosok yang berbahaya. Pasti Hachimen akan mudah untuk juga menghabisi Meizu. Ia pun dengan angkuhnya berkata sebaiknya supaya Meizu tidak mencampuri urusannya. Namun setelah itu, 小高き8と10を よし dua jari Hachimen pun ditebas habis oleh seorang Meizu. Dan kemudian setelah itu Meizu pun bertanya, dari mana Hachimen mendapatkan pistol yang selama ini menjadi senjata andalannya. Dengan dipenuhi rasa takut, Hachimen menjelaskan dengan semua yang ia tahu. Ia membeli pistol itu dari seseorang bernama Heiji Shindo. Meizu pun di sini sangat familiar dan tidak asing dengan nama Heiji Shindo. Ia kembali bertanya pada Hachimen, di manakah posisi Heiji Shindo saat ini berada. Tapi Hachimen di sini berkata jika ia sama sekali tidak tahu menau di manakah sosok itu berada saat ini. Merasa tidak ada gunanya lagi pada Hachimen, Meizu pun kemudian segera memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi secara diam-diam, Ringo yang sudah bosan tinggal di tempat ini, ia pun menyelinap untuk mengikuti Meizu, berharap jika Meizu akan membawanya kemana Meizu akan pergi. Sebagai seorang samurai, Meizu pun sadar jika ada yang mengawasi langkahnya, lalu ia pun bersembunyi, melakukan sebuah penyerangan terhadap sosok yang mengawasinya sedari tadi. Dan pada akhirnya, Meizu pun berhasil menangkap basah Ringo. Meizu pun segera meminta Ringo untuk kembali pulang ke rumahnya dan tidak mengikuti dirinya. Tapi Ringo di sini menegaskan, ia tahu betul seluk-beluk dari hutan ini. Di tengah kabut salju seperti sekarang dan juga tumpukan salju yang tebal, sangat mustahil jalan bisa ditemukan. Dan Ringo juga berjanji akan membantu Meizu untuk keluar dengan selamat dari hutan ini. Seumur hidup dari seorang Ringo, ia merasa jika selalu salah, tidak pernah ada yang benar apapun yang diperbuat oleh seorang Ringo, sekalipun itu menurut pandangan dari kedua orang tuanya. Karena hal tersebut juga, Ringo pun di sini memohon pada Meizu untuk mengangkat dirinya sebagai seorang murid, dan Ringo juga berjanji bersumpah untuk setia selalu pada tuannya yaitu Meizu. Tapi Meizu pun tidak tertarik, tidak berniat menjadikan siapapun sebagai muridnya. Ia tetap bersikukuat untuk meminta Ringo segera pergi dan pulang kembali ke rumahnya. Namun Ringo pun di sini tetap membandel, bukannya menuruti perkataan dari Meizu untuk kembali pulang ke rumahnya, tetapi Ringo malah diam-diam bersembunyi dan kembali mengikuti kemanapun Meizu akan pergi. 2 jam menempuh perjalanan yang melelahkan. Pada akhirnya, Meizu pun saat ini telah tiba di sebuah kota, yaitu Kyoto. Akan tetapi, karena perbedaan ras yang masih terasa kental di era ini, membuat ras kulit putih pun dipersulit untuk dapat masuk ke dalam sana. Dan faktanya mereka pun dibiarkan mati kelaparan jika tidak memiliki tiket untuk dapat masuk ke dalam kota Kyoto yang melimpah dengan makanan. Contohnya, di sana Meizu melihat ada seorang wanita tua bersama dengan putrinya yang tidak memiliki tiket. Tapi ia pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Meizu juga tidak memiliki tiket yang sama. Uangnya juga tak banyak, hanya cukup untuk dapat membayar untuk dirinya saja supaya dapat bebas dari penjagaan di Kyoto. Setibanya di dalam kota Kyoto, Meizu pun sangat takjub dengan perkembangan pesat Kyoto saat ini, yang kemudian ia pun diberhentikan oleh 4 penunggang kuda. Lalu dengan sangat ramah, Meizu bertanya pada 4 penunggang kuda tersebut terkait sebuah dojo yang bernama Shindo. Apakah mereka mengetahui tempat dari dojo tersebut? Para murid ini pun sembari meledek dari seorang Meizu. Mereka menegaskan jika Meizu tidak akan pantas diterima menjadi murid di dalam dojo Shindo tersebut, sebab mereka yakin jika kemampuan Meizu tidaklah sepadan dengan para orang-orang ini yang rupanya mereka adalah murid dari dojo Shindo tersebut. Namun pada akhirnya 4 anggota ini pun kemudian memberitahu letak dari dojo Shindo itu. Jika Meizu hanya harus ikuti jalan ini saja, nantinya ia akan tiba di depan pintu gerbang dojo Shindo. Tanpa banyak membuang waktu lagi, Meizu pun terus mengikuti arah jalan ini hingga ke ujung. Dan di sepanjang jalan,
ia pun terkejut dengan pusat perdagangan Kyoto yang saat ini sudah sangat berkembang sangat pesat sekali. Di depan sebuah puskesmas yang terletak di kota Kyoto tersebut, Meizu pun menghentikan langkahnya. Tujuannya hanya satu, jika pasti orang yang ia cari biasanya akan mengunjungi puskesmas sebagai rutinitas bulanannya. Namun, Meizu pun sudah dipantau oleh para wanita di dalam puskesmas tersebut. Hingga pada saat ia hendak pergi, para wanita itu pun langsung keluar dan menarik Meizu, mengajak Meizu untuk sekedar mampir ke dalam sana. Dan dikarenakan Meizu di sini sejatinya adalah juga seorang wanita, maka dari itu ia pun sama sekali tidak berminat apalagi tertarik kepada para wanita yang berusaha untuk mengajaknya masuk ke dalam tempat tersebut. Hingga pada akhirnya di tengah rayuan wanita itu, tiba-tiba saja sebuah bangunan di hadapan Meizu pun lalu terjatuh dan ambruk, yang ternyata itu adalah Rigen. Barulah dari sini Meizu sadar, sedari tadi Rigen terus saja mengikutinya. Dia tidak kembali pulang ke rumahnya. Dan di sini juga Meizu yang sadar jika tempat yang akan ia tuju itu sangatlah berbahaya bagi nyawa Rigen. Pada akhirnya Rigen pun dititipkan di puskesmas tersebut. Meizu membayarkan beberapa jumlah uang kepada para wanita, memintanya untuk melayani Rigen dengan sangat baik. Hingga pada akhirnya Rigen pun ya menang banyak lah guys kalau kayak gini caranya. Di tengah perjalanannya tersebut, Meizu pun lalu dihadang oleh para kelompok yang membawa tandu, dan ternyata sosok yang di dalam tandu tersebut adalah Putri Alkemi yang merupakan sosok putri bangsawan. Dan di sini juga tanpa sengaja pada saat Putri Alkemi melintas, Meizu pun menatapnya tanpa berkedip sama sekali, dan Putri Alkemi juga kebetulan melihat keadaan Meizu di depannya, hingga mereka pun saling bertatap untuk beberapa detik sesaat. Sebab Putri Alkemi heran kenapa Meizu tidak tunduk dan tidak memberikan hormat kepadanya seperti orang-orang yang ada di sekitar. Tapi dikarenakan saat ini ia sedang terburu-buru, Putri Alkemi pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Singkat cerita, Putri Alkemi pun saat ini telah tiba di kerajaannya, dan di sana ia pun langsung turun untuk menemui ayahanda tercinta. Di hadapan ayahnya, Putri Alkemi yang memang adalah seorang putri bangsawan, tapi ia hanya bisa menunduk hormat sewaktu berhadapan dengan sang ayah. Dan di sini kita pun diberitahu sedikit jika sang ayah lebih condong dominan sayang kepada adiknya. Hal itu dikarenakan adik Putri Alkemi adalah seorang laki-laki yang menurut sang ayah akan bisa meneruskan tahta gelarnya suatu hari nanti. Tidak seperti Putri Alkemi yang hanya seorang wanita, walaupun mereka berdua dibesarkan dengan cara yang sama, dengan sebuah fasilitas yang sangat mewah dan juga berkecukupan. Tetapi di sini Alkemi pun tetap merasa jika dirinya sangat dikucilkan di hadapan sang ayah jika dibandingkan dengan adiknya yang masih berusia 3 tahun. Sang ayah juga di sini berpesan pada Alkemi jika di masa depan dirinya harus bisa menciptakan aliansi dengan menjadi istri bagi pria hebat. Dan ayahnya juga mendapatkan kabar tentang siapa yang ingin dinikahi oleh Alkemi nanti. Alkemi pun di sini hanya bisa tunduk pada perkataan sang ayah, walaupun dalam hatinya dirinya sama sekali tidak setuju. Tepatnya tadi pagi, istri dari Lord Saito telah meninggal dunia seusai melahirkan anak mereka, dan di sini sang ayah pun langsung bermaksud untuk menjodohkan Alkemi bersama dengan Lord Saito, dikarenakan penghasilan per bulannya telah mencapai 100.000 koku, jumlah yang sangat fantastis. Tapi Alkemi pun di sini dengan berani menolak perkataan sang ayah. Dirinya berkata, jika Lord Saito adalah seorang pria tua bangka yang tidak tahu diri, hobinya hanyalah berjudi, mabuk-mabukan, juga memainkan banyak wanita. Pastinya nanti Alkemi akan menjalani hidup-hidup seperti layaknya di neraka. Lalu ia pun bertanya pada sang ayah, apakah ada pilihan yang lain? Sang ayah pun lalu menjawab, ia mengenal seorang samurai muda, bengis dan tangguh yang diceritakan oleh Seki, walaupun sang ayah tahu jika mungkin Seki telah melebih-lebihkan cerita tersebut. Pendekar terbaik itu ada di sekolah terbaik di Kyoto, yaitu Dojo Shido, memenangkan 24 duel bergengsi terbaik dan semua lawannya dibuat tewas oleh sosok samurai tersebut. Ia bukan keturunan bangsawan, melainkan hanyalah putra dari seorang nelayan di sebuah kota yang bernama Kohama. Namun, jika reputasi dari sang samurai tersebut terus meningkat dan berkembang sangat cepat,
maka secara otomatis ia akan menjadi guru di sekolah dojo tersebut, sehingga nantinya secara otomatis ia juga akan mendapatkan gaji yang sangat besar. Mendengar penjelasan dari sang ayah barusan, tentunya Akemi pun setuju. Ia mengira jika latar belakang putra nelayan pastinya tidak akan berbuat macam-macam pada putri bangsawan, karena ia berpikir 1000 kali untuk menyakiti Akemi nantinya. Dan ternyata sosok yang dimaksud pendekar tangguh oleh sang ayah adalah Taigen, orang yang dibenci oleh Mizu. Tapi beberapa minggu kemudian, Akemi dan juga Taigen pun telah resmi menjalin hubungan di antara mereka berdua. しい魚の息子でも結婚す大名の娘わがけ知らずの大言任しちゃって Berpindah ke Dojo Shido, di sana ternyata Meizu sudah tiba. Lalu kemudian ia pun mengetuk pintu dari dojo tersebut. Seorang pelayan pun lalu keluar dan menanyakan apa maksud dan tujuan Meizu datang ke dojo ini. Ia pun mengira jika Meizu akan mendaftar. Segera pelayan itu pun mengusirnya, berkata jika saat ini Dojo Shido sudah tidak menerima murid baru untuk mendaftar. Meizu kemudian berkata jika maksud ia datang ke sini adalah untuk membawakan pesan yang harus diserahkan langsung kepada pemimpin tertinggi di dojo ini. Singkatnya, pelayan itu pun langsung membukakan pintu gerbang dan menyuruh Meizu untuk segera masuk, menyerahkan pesan tersebut. Melihat kondisi dari Dojo Shindo saat ini, Meizu pun sangat terkejut karena faktanya tempat itu sangat megah dan juga banyak orang-orang yang berlatih dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti dojo pada umumnya, Dojo Shindo memiliki sebuah aura yang sangat tidak biasa. Singkatnya, Meizu saat ini sudah berada di hadapan tangan kanan dari sang master Dojo Shindo. Ia pun segera berkata pada Meizu untuk menyerahkan barang yang harus diserahkan langsung pada master mereka. Namun di sini dengan sangat ramah, Meizu menegaskan jika barang ini adalah utusan perintah langsung, tidak boleh diserahkan ke sembarang orang, terkecuali kepada master. Pernyataan dari Meizu tersebut tentunya membuat tangan kanan dari sang master merasa tersinggung. Ia kemudian berkata pada semua pengawalnya untuk segera melakukan apapun yang mereka suka kepada Meizu. Yang penting intinya Meizu tidak boleh ada lagi di dojo ini. Mendengar hal itu, Meizu pun segera diseret untuk segera pergi dari tempat ini. Akan tetapi ia bertanya, apakah Dojo Shindo tidak memiliki etika dan tata krama? Tamu yang datang dari jauh tidak disuguhi makanan ataupun segelas air. Mendengar hal tersebut, mereka semua pun lalu memberikan makanan kepada Meizu, tapi makanannya sangat tidak layak karena faktanya itu adalah makanan yang memang diperuntukkan untuk anjing-anjing peliharaan mereka. Tentunya hal itu pun membuat Meizu merasa sangat tersinggung sekali karena di dojo ini dirinya hanya dianggap layaknya seekor anjing saja. Singkatnya, Meizu pun teringat dengan latihan kerasnya selama beberapa tahun belakangan yang telah ia pelajari dengan sungguh-sungguh dari Master Eiji. Pada akhirnya, Meizu pun langsung bergerak. Ia pertama-tama mendatangi sebuah tempat latihan dojo dan menantang semua murid di sana untuk bertarung maju secara serentak untuk menghadapi Meizu. 恐竜の極意を見せてやる。だな。Lah, berantemnya gitu doang, kocak. Nggak ada seru-serunya. Tapi ya udahlah, kita bahas lagi animenya. Akibat suara yang ditimbulkan dari pertarungan Meizu barusan membuat tangan kanan dari sang master pun mendengarnya. Lalu ia pun sangat murka, tak kalah melihat Meizu saat ini sedang menghajar habis-habisan para murid di dojo ini. Tangan kanan dari sang master pun menjadi tak terima. Ia pun memutuskan untuk maju, meminta Meizu mengeluarkan pedang katana miliknya dan bertarung secara jantan ala samurai bersama dengan dirinya. Akan tetapi melihat aura Meizu, ia pun menjadi takut. Lalu ia pun memanggil petarung terbaik di dojo ini untuk menghadapi Meizu, yang tak lain sosok itu adalah Taigen. 貴様小浜村の
Sewaktu mereka berdua berpapasan muka, pada akhirnya mereka berdua pun saling mengenali siapakah mereka satu dan yang lainnya. Tapi di sini demi reputasi baik yang telah dijaga dengan sangat baik oleh seorang Taigen, ia pun nekat untuk menghabisi Meizu. Ditambah lagi memang sedari kecil itulah yang ingin dilakukan oleh Taigen, tapi tidak pernah berhasil karena ada saja halangannya. Dan tak kalah, kesempatan untuk menghabisi Meizu memang sudah tiba ada di depan matanya. Taigen pun tanpa ragu untuk langsung menyerang Meizu. Tapi di sini, serangan itu pun membuat Meizu kewalahan. Menyadari kondisi Meizu yang saat ini sudah tidak mungkin lagi untuk bisa melakukan perlawanan, tangan kanan dari sang master pun segera memberikan perintah pada Taigen untuk segera menghabisi Meizu saat ini juga. Alasannya, semua itu demi kehormatan Dojo Shindo dan juga kehormatan dari seorang Taigen itu sendiri. Sebab seorang yang telah membuat onar seperti ini di Dojo Shindo, jika dibiarkan hidup, akan membuat reputasi Dojo Shindo akan segera menurun. Taigen yang mengerti dengan pemberian pedang katana dari tangan kanan sang master, ia pun segera bersiap untuk bertarung kembali. Meizu juga tak kalah, ia mengeluarkan pedang katana miliknya dan bersiap juga untuk menghadapi Taigen, dendam masa lalunya yang memang ada dalam catatan salah satu dendam yang harus ia balaskan. Namun sayangnya, dengan menggunakan satu teknik gerakan pedang milik Taigen, Meizu pun di sini sudah kewalahan, sudah tidak bisa lagi menghadapi kekuatan teknik pedang dari seorang Taigen. Dan di sini Taigen pun tidak tega jika harus menghabisi Meizu. Ia memutuskan untuk melepaskan Meizu, membiarkannya pergi dan akan kembali bertarung habis-habisan. Sewaktu ilmunya Meizu sudah sepadan dan sebanding dengan Taigen. Tapi keputusan itu adalah keputusan terbesar yang salah yang Taigen telah pilih. Karena faktanya semua itu terjadi dikarenakan Meizu yang sudah sangat kelelahan, sehingga ia pun tidak bisa lagi menahan beban yang ada di sekujur tubuhnya. Plat besi itu pun selalu ia gunakan, tujuannya supaya menghindari tebasan pedang katana milik musuh sewaktu dirinya sedang bertarung, contohnya seperti sekarang saat Meizu bertarung bersama dengan Taigen. Singkatnya, plat-plat itu pun yang melekat pada tubuh Meizu, ia lepaskan satu persatu, dan pada akhirnya inilah yang terjadi. Pada detik-detik terakhir Meizu akan memancung kepala dari seorang Taigen. Sang master pun kemudian memintanya untuk menghentikan semua aksi gila itu. Lalu kemudian di sini Meizu pun terpaksa menurutinya. Lalu ia berkata pada sang master, apakah ia benar-benar master di Dojo Shindo ini? Sekali lagi pria itu pun menegaskan jika memang ia adalah master atau pimpinan tertinggi di Dojo Shindo ini. Dan di sini Meizu lalu bertanya, di manakah Heiji Shindo berada? Pria itu pun selalu bingung kenapa Meizu mencari saudaranya yaitu Heiji Shindo. Tanpa banyak berkata lagi, ia pun mendesak sang master untuk mengatakan di manakah letak Heiji Shindo saat ini sebelum kepala dari Taigen benar-benar ia penggal. Master ini kemudian langsung menjelaskan kepada Meizu jika saat ini Heiji Shindo berada di benteng Pulau Tanabe dan dilindungi ketat oleh klan Genken yang mustahil untuk Meizu dapat menghabisinya di sana. Tapi hal itu pun tidak membuat Meizu sangat gentar. Ia pun tetap memajukan langkahnya, mematapkan hatinya untuk melanjutkan misi balas dendamnya. Singkatnya, setelah mendapatkan informasi tersebut, Meizu pun segera bergegas ke lokasi yang tadi disebutkan oleh sang master. Namun di sini Taigen pun tetap saja meledek Meizu, hingga pada akhirnya ia pun terpaksa memotong rambut dari seorang Taigen, yang dimana di era itu, potongan rambut itu adalah tindakan yang sangat memalukan, apalagi itu dilakukan oleh musuhnya. Setelah insiden tersebut, Taigen pun di sini baru menyesal, karena ia tadi tidak langsung menghabisi Meizu saja, sewaktu masih memiliki kesempatan. Tapi karena hal ini juga, Taigen pun bertekad dan bersumpah akan membalas semua kejadian memalukan ini kepada seorang Meizu. Berpindah di benteng Pulau Tanabe, di sana terlihat sang master sedang melaporkan semua kejadian yang dilakukan oleh Meizu tepat di hadapan Heiji Shindo. Di sana ia menjelaskan jika ada sosok samurai aneh yang datang tapi kekuatannya sangatlah gila. Master ini juga yakin jika sosok samurai itu
bukanlah manusia biasa. Mendengar hal itu, Haji Shindo pun menanggapinya dengan serius. Dengan segera ia pun memerintahkan geng Empat Taring untuk menghabisi seorang Meizu dengan bayaran 2 kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Dan di sisi lain, kita pun kembali ke kondisi Mizu saat ini. Ia sedang berada di sebuah hutan salju, tepatnya di sebuah anak sungai. Lalu Meizu pun baru menyadari jika sebenarnya dalam pertarungan tadi melawan Taigen. Meizu juga sadar jika dirinya saat ini tidak mungkin untuk dapat menghadapi para petarung manapun, karena memang selain saat ini ia terluka cukup sedikit parah. Kondisi fisik tubuh Meizu sangatlah kelelahan, hingga ia pun memutuskan untuk berbaring sejenak di hutan salju itu, memulihkan tenaganya kembali yang memang benar-benar sudah terkuras sangat banyak. Meizu hanya bisa berharap agar musuh tidak ada yang datang, karena jika ada musuh yang datang untuk menghadapinya, pasti dirinya sudah dipastikan akan tamat. Ya, kalau Meizunya tamat, animenya juga pasti akan tamat dong. Kita lanjut lagi ke ceritanya. Sewaktu Meizu sedang tertidur, ia pun mendengar ada langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Matanya pun lalu terbuka dan mengambil pedang katananya. Ia sadar jika itu pasti adalah sosok musuh yang datang. Namun ternyata itu adalah Ringo, dan Ringo pun di sini baru menyadari jika sebenarnya sosok tuan yang ia ingin ikuti dan ingin jadi masternya adalah seorang wanita. Bergeser ke tempat yang berbeda, saat ini kita pun diperlihatkan dengan geng Empat Taring yang sudah berada di depan kedai soba milik ayah Ringo. Kemudian pemimpin geng Empat Taring yang kita samarkan namanya menjadi Ujang. Ia pun bertanya pada sosok samurai yang beberapa waktu lalu telah datang ke tempat ini. Sebab menurut informasi yang mereka dapatkan, jika samurai tersebut yang sedang mereka buru terakhir kali datang ke tempat ini. Di sudut yang lain, seorang pengunjung yang sedang makan. Ia pun terganggu dengan perkataan keras dari pemimpin geng Empat Taring, hingga pada akhirnya setelah memberikan sedikit pelajaran pada orang sombong ini, geng Empat Taring pun lalu berkumpul mengelilingi ayah dari Ringo, menanyakan kembali terkait keberadaan dari samurai tersebut. Hingga dengan rasa takut dan badan yang gemetar, ayah Ringo pun lalu menjelaskan fakta yang sebenarnya. Jika memang benar, 2 hari yang lalu samurai itu datang ke sini dan telah membuat onar. Dan tak hanya itu, dia juga telah kabur sembari membawa putra kesayangannya yaitu Ringo. Setelah mendengarkan pengakuan tersebut, pemimpin geng Empat Taring bersama dengan para pengikutnya pun segera pergi meninggalkan kedai soba itu. Mereka melanjutkan perburuan dari seorang Meizu. Sementara Mizu sendiri saat ini sedang merasa kesal karena ia terus saja dibuntuti oleh Ringo yang memaksa ingin menjadi murid dari seorang Meizu. Namun tidak peduli seberapa cepat Meizu berlari untuk pergi meninggalkan Ringo karena ia tidak ingin melibatkan Ringo lebih dalam lagi dalam urusan balas dendamnya. Tapi hal itu pun terbilang sia-sia karena walaupun bertubuh besar, namun Ringo ternyata memiliki keunikan yang lain, yaitu sebuah gerakan senyap yang tidak bisa dideteksi keberadaannya oleh musuh ataupun lawan yang akan dihadapi oleh Ringo. Kesal kepada tingkah Ringo yang seakan keras kepala dan tidak pernah mau mendengar perkataan dari Meizu, Meizu pun langsung mengacungkan pedang katana miliknya. Ia berkata jika Ringo terus mengikutinya, Meizu tak segan-segan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi Ringo pun seakan tak peduli. Ia pun berlagak seperti awal akan kembali ke rumahnya, tapi lagi-lagi diam-diam terus saja membututi Meizu. Singkat cerita, pada akhirnya agar bisa melanjutkan perjalanannya, Meizu pun harus melewati sebuah pos penjagaan, dan di sini orang-orang yang tidak memiliki tiket untuk masuk ke dalam sana tidak diperbolehkan untuk masuk dan bahkan diusir secara paksa. Sadar dengan aturan tersebut, Meizu pun berusaha untuk pergi meninggalkan tempat itu dan menyelinap masuk dengan caranya sendiri. Namun sayangnya, seorang penjaga pun menyadari aksinya itu dan berusaha untuk menghentikan Meizu. Namun di waktu yang tepat, Ringo pun lalu datang. Ia berkata jika Meizu adalah anak buahnya yang bodoh. Lalu ia pun memberikan 2 tiket yang dimana itu adalah tiket untuk dirinya masuk bersama dengan Meizu. Meizu pun hanya bisa diam mengikuti permainan dari Ringo yang pada akhirnya membuat mereka pun lolos dan berhasil melewati perbatasan tersebut.
Di sini, untuk yang kesekian kalinya, Ringo pun kembali memohon kepada Meizu untuk dapat mengangkat dirinya sebagai murid terbaik dari seorang Meizu. Akhirnya, Meizu pun menceritakan kebenaran yang selama ini ia rahasiakan dari Ringo. Meizu menjelaskan pada Ringo, ia hanya ingin pergi ke suatu tempat untuk menuntaskan dendamnya, dan Meizu juga tidak tahu apakah dirinya akan dapat selamat dan hidup setelah melakukan misi balas dendamnya itu. Namun, Ringo tidak merasa takut sedikit pun. Ia merasa jika hidupnya sudah sangat hampa, dan mati pun ia sudah tidak peduli. Malahan, Ringo sangat tertantang dan sangat tertarik dengan misi balas dendam seorang Meizu. Singkatnya, Meizu pun membiarkan Ringo untuk terus mengikuti dirinya, dan petualangan mereka pun pada akhirnya dimulai. Sementara itu di rumah Rigen pun nampak masih tidak terima dan kesal karena Meizu telah menghinanya dengan memotong rambut belakang seorang Rigen. Hal itu pun membuat Akime yang selalu setia menemani keberadaan Rigen, lalu di sana ia menghiburnya. Akime berkata pada Rigen, semata-mata semua itu bukan kesalahan atau kelemahan dari seorang Rigen, sebab Meizu datang ke sana tidak untuk menantang Rigen secara langsung, melainkan hanya membuat onar, dan semua itu bisa diartikan sebagai sebuah kecelakaan belaka, bukan kekalahan telak dari seorang Rigen saat bertarung. Namun apapun penjelasan dari Akime, Rigen pun di sini masih nampak tidak terima. Ia masih menganggap jika ia saat ini adalah sosok samurai yang pecundang dan tidak layak untuk mendampingi Akime menjadi suaminya. Di hadapan ayahnya nanti, Rigen bingung harus berkata apa jika sang ayah bertanya terkait kejadian ini. Akan tetapi, untuk membuat tenang pujaan hatinya Rigen, Akime pun melakukan sebuah hal yang tak terduga di sana, yang dimana jika scene ini kita terus paksakan untuk ditayangkan, akan pastinya berpotensi dengan dolar kuning. Jadi kita skip aja ya guys. Oke, sorry, ada salah penyebutan narasi kalau si cowok itu namanya Taigen dan ceweknya ini namanya Akemi. Yaudah, kita lanjut lagi. Dan seusai berolahraga bersama, Taigen pun lalu memutuskan tidak akan mencukur botak rambutnya, melainkan ia akan mencari keberadaan Meizu dimanapun ia berada, karena itu adalah satu-satunya cara. Dengan menghabisi Meizu, maka semua urusannya dirasa telah usai. Walaupun di sini Akemi mati-matian menghalangi Taigen untuk berangkat, sebab mereka yang akan menikah. Alasannya hanya satu, Akemi takut jika Taigen benar-benar dibantai habis oleh seorang Meizu nantinya. Tapi Taigen tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Akemi kekasihnya. Kembali kepada Ringo dan juga Meizu, mereka berdua saat ini telah tiba di sebuah desa yang mereka juga belum tahu nama desa ini. Desa itu seperti desa mati, tidak ada orang satupun di sana. Lalu mereka pun merasa keanehan, menganggap jika mungkin ada teror yang sedang melanda desa ini. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun dihampiri oleh seorang pria yang sedang mabuk. Akan tetapi pada saat Ringo menanyai terkait desa ini kepada pria tersebut, bukannya menjawab, pria itu pun malah lari ketakutan. Singkatnya mereka berdua pun segera mengejar kemana pria itu pergi. Hingga pada akhirnya mereka pun mendapati seluruh warga desa saat ini sedang melakukan sebuah upacara. Meizu sama sekali tidak peduli dengan acara yang sedang berlangsung di desa tersebut. Ia segera fokus pada tujuannya, mendatangi tukang perahu untuk mengantarkannya ke pulau seberang. Namun di sini semua penduduk pun termasuk tukang perahu sedang merayakan acara tersebut yang memang hanya datang setahun sekali saja, sehingga mereka pun menolak bayaran berapapun yang ditawarkan oleh Meizu untuk mengantarkannya ke pulau tersebut. Mereka hanya bisa berkata jika mereka mau mengantarkan Meizu. Keesokan harinya, mereka juga meminta Meizu untuk menikmati acara yang sedang berlangsung saat ini, dan santai satu hari dulu, barulah besok mereka berjanji akan mengantarkan Meizu. Singkatnya, Meizu dan juga Ringo pun terpaksa menginap di desa ini hingga keesokan harinya. Kemudian setelah itu, lagi-lagi Ringo pun menggunakan teknik senyapnya yang tidak diketahui keberadaannya oleh Meizu, muncul kembali tiba-tiba di hadapannya. Hal itu pun membuat Meizu sangat kesal pada Ringo, dan ia pun segera mendatangi toko aksesoris, membeli salah satu lonceng di toko tersebut, memakaikannya di kaki Ringo. Ia juga berkata pada Ringo, jika Ringo berani melepaskan lonceng ini, maka
ikatan murid dan juga guru di antara mereka pasti akan segera diputuskan oleh Mizu. Ringo yang tak ingin kehilangan Meizu, selalu ingin dekat dengannya, memutuskan untuk tidak pernah melepaskan lonceng itu apapun yang terjadi. Setelah itu, Ringo pun diminta oleh Mizu untuk bersenang-senang sendirian, sementara ia akan berlatih seluruh tekniknya di atas bukit tak jauh dari tempat itu. Sementara itu, di belakang Meizu saat ini, ada seseorang yang menunggangi kuda. Rupanya itu adalah Taigen. Para pengawal yang memang sudah mengenali Taigen. Mereka pun tidak mempermasalahkan Taigen dan mempersilahkan Taigen untuk lewat di perbatasan tanpa hambatan apapun. Tak lama berselang setelah Taigen masuk, muncul 4 orang yang menunggangi kuda, yang ternyata itu adalah kelompok 4 taring. Dan di sini, para penjaga pun sadar jika itu adalah kelompok jahat. Mereka berusaha menahannya menggunakan senjata yang mereka pegang, akan tetapi hasilnya pun sia-sia. Di atas tebing timur, Meizu pun seperti apa yang ia katakan, sedang melatih semua teknik berpedangnya. Ia pun hanya berlatih menggunakan pohon-pohon yang ada di sekitar, yang ia anggap sebagai musuh. Walaupun ukuran sangat besar, tapi tebasan pedang katana milik Meizu pun seakan rapi, memotong pohon-pohon itu dengan sangat presisi sekali. Setelah itu, untuk bermeditasi, Meizu memutuskan menceburkan dirinya ke dalam laut, yang dimana keterangan hanyalah yang ingin ia dapatkan. Di dalam laut tersebut, Meizu pun mengingat kembali pesan-pesan dari sang master di kala itu. Sang master hanya meminta Meizu untuk tetap tenang dan jangan terpengaruh pada kondisi apapun. Jika ia ingin menghadapi lawan setangguh apapun itu, pasti lawan itu nantinya akan mudah untuk dikalahkan. Kuncinya itu, si Meizu cuma disuruh tenang guys sama masternya. Hari demi hari, sembari sang master terus menggembleng mental seorang Meizu. Ia hanya membantu sang master membuat pedang-pedang terbaik yang pernah ia buat sepanjang hidupnya. Singkatnya, sang master yang menyadari jika Meizu juga membutuhkan teknik pertarungan berlatih. Ia pun segera menyuruh salah satu orang yang ia percaya untuk mengajari Meizu. Dan di sini orang ini pun terkesan sangat sombong, mengira jika anak blasteran adalah anak pecundang sampah yang lemah, karena semua teknik serangan Meizu sama sekali tidak berarti apa-apa. Ya iyalah, namanya juga bocil, ngelawan orang segede gamban gini, pastinya kalah. Dan rupanya orang yang mengajari Meizu ini tak lain adalah si Ujang, anggota atau pimpinan dari kelompok geng 4 taring. Di kediamannya, Akemi didatangi oleh Seki yang meminta Akemi untuk merias wajahnya secantik mungkin, dikarenakan sang ayah saat ini memanggilnya. Para dayang-dayang pun segera mendandani Akemi supaya ia terlihat cantik. Singkatnya, setelah berdandan sangat cantik, Akemi pun datang menemui sang ayah dan juga di sana ternyata banyak tamu-tamu yang sudah datang. Ternyata yang datang adalah sosok tamu penting dari kesogunan dan di sini Akemi pun sengaja dipinang, diminta untuk menjadi salah satu istri baru dari pewaris shogun putra bungsu mereka. Tentunya dalam hatinya Akemi pun menolak sangat keras sebab ia hanya menyukai dan menyayangi Taigen saja. Akan tetapi sang ayah pun tidak begitu, melihat banyaknya mahar yang diberikan dan jumlahnya sangat banyak dan juga mewah. Sang ayah pun berniat untuk menikahkan putri kesayangannya Akemi bersama dengan putra bungsu pewaris asli dari kesogunan. Dengan merengek dan menangis, Akemi pun di sini memohon pada ayahnya supaya ia tidak dinikahkan selain dengan Taigen. Sebab di sini Akemi yang sudah sangat menyukai Taigen. Sang ayah pun menjadi sangat marah pada sikap Akemi itu, sebab ia menganggap jika Taigen hanyalah pemuda miskin dan putra seorang nelayan saja. Ditambah lagi, pamornya sebagai seorang pendekar saat ini sudah dihancurkan oleh sosok samurai dengan cara memotong rambut belakang dari seorang Taigen. Tapi di sini Akemi pun bersikeras, apapun yang terjadi, dirinya hanya menginginkan Taigen untuk menjadi suaminya saja. Sang ayah pun tidak setuju dengan sikap Akemi tersebut. Singkatnya, sore harinya, Akemi pun diam-diam memutuskan untuk pergi jauh meninggalkan sang ayah. Tujuannya supaya pernikahan ini bisa dibatalkan dan ia bisa menikah hidup bahagia bersama Taigen untuk selamanya.
Namun sayangnya, aksi Akemi kali ini sudah disadari oleh Saki. Saki pun lalu bertanya kemanakah Akemi akan pergi. Akemi menjelaskan jika ia hanya ingin pergi ke toko kain sutra dikarenakan sang penjual mendapatkan barang baru yang sangat cocok untuk Akemi. Namun Saki yang cerdik dan tahu kemanakah Akemi akan pergi. Ia pun berkata jika ia bersedia untuk menemaninya. Dan Saki pun lalu dimarahi oleh Akemi. Ia pun sangat protes sebab kali ini Saki yang biasa membelanya tapi sama sekali tidak berpihak padanya. Saki tidak peduli dengan ocehan Akemi tersebut. Singkatnya, Saki pun mengajak Akemi untuk segera masuk dikarenakan hari yang segera akan malam. Namun di dalam tanduk kereta tersebut, Akemi pun diberitahu oleh Saki, setidaknya jika kau ingin pergi dari rumah, aku bisa menjagamu. Dari situlah baru Akemi tahu apa maksud Saki sebenarnya. Di atas sebuah tebing, pada saat Meizu sedang bermeditasi dan bersandar di belakang pohon. Kemudian ia pun menyadari ada sosok yang mendekat ke arahnya. Meizu tetap bersikap tenang, hingga puncaknya ada sebuah pedang yang langsung menancap di pohon tersebut. Meizu pun sadar jika ini adalah keadaan bahaya. Lalu ia pun saat ini telah dihampiri oleh 4 anggota taring yang memang sudah ditugaskan untuk menghabisi Meizu. Singkatnya, mereka pun kemudian bertarung hingga pada akhirnya 3 dari anggota 4 taring pun berhasil dibantai oleh Meizu, sehingga kini menyisakan pemimpin dari anggota 4 taring saja. Bang Castello, scene fight-nya lihat nih dong bang, jangan di-skip-skip terus. Oke, ini dia pas momen epicnya. 一生名乗る機会を Setelah itu baru kini tibalah giliran Meizu untuk bertarung secara by one bersama dengan pemimpin anggota geng 4 taring. Mereka pun di sini belum saling mengenal hingga pada akhirnya pemimpin geng 4 taring pun membuka topengnya. Barulah Meizu menyadari siapakah sosok di balik topeng tersebut yang ternyata dirinya adalah Ujang, dan Ujang pun sangat senang sewaktu harus menghabisi seorang Meizu karena sejak dulu ia sudah ingin melakukannya, tapi karena tidak enak bersama dengan sang master yaitu Master Eiji, sehingga Ujang pun tidak bisa melakukan apa-apa pada saat itu. Tiba giliran saat inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh seorang Ujang, dan pada akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk langsung saling menyerang, membantai, dan mempertahankan harga diri satu sama lain. Pada awal pertarungan mereka, Meizu pun dibuat kewalahan dari serangan gila yang bertubi-tubi oleh seorang Ujang. Ditambah lagi pada saat Meizu hendak menyerang Ujang, ia pun melihat jika Taigen bersembunyi di balik batu, memantau pergerakan mereka berdua. Hal itu membuat Meizu tidak fokus, hingga tangannya pun berhasil tersayat oleh pedang katana yang dipegang oleh Ujang, membuat Meizu pun hampir kalah oleh seorang Ujang. Namun, di detik-detik terakhir, pada saat Ujang berhasil memukul mundur seorang Meizu, inilah yang terjadi. Taigen pun kemudian keluar setelah itu. Ia tak menyangka sekuat apa Meizu karena pemimpin anggota geng 4 taring. Kekuatannya sangat luar biasa, namun di hadapan Meizu ia dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Walaupun Taigen juga tahu kondisi Meizu saat ini sudah terluka parah. Meizu pun tidak gentar sama sekali. Ia tetap harus bertarung sampai mati bersama dengan Taigen. Akan tetapi, sewaktu ia hendak melakukan itu, tiba-tiba saja Meizu yang kehilangan banyak darah, jatuh pingsan. Dan di sana Taigen pun merasa jika ini adalah kesempatan emas untuk seorang Taigen menghabisi Meizu. Namun, ia pun masih ragu untuk menghabisi Meizu, dikarenakan tindakan ini adalah tindakan yang dianggap pecundang di kalangan pendekar pedang. Yang setelah itu, Ringo pun lalu datang dengan menabrak Taigen. Ia pun di sini memaki Taigen. Ringo mengira jika semua ini adalah ulah dari Taigen. Namun Taigen menjelaskan jika ini bukanlah ulahnya, melainkan pemimpin dari geng 4 taring. Singkatnya kemudian Ringo pun diajak Taigen pergi menuju ke tempat persembunyiannya yang ada di tengah hutan. Di sana Taigen pun dengan sabar mengobati luka-luka dari Meizu, menjahit lukanya dan membuatkan obat-obatan agar kondisi Meizu kembali pulih seperti sedia kala. Oke guys, cukup segini dulu ya untuk pembahasan animenya kali ini. Gimana? Animenya seru nggak? Ya pastinya seru lah. Tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Akhir kata mewakili segenap jajaran tim redaksi Castello Official yang bertugas, yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang.
Gua Castelo pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.